menyembah-Mu, untuk memuji, memuliakan Engkau dan menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami bersyukur Engkau izinkan kami untuk menikmati firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kuasai kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang memberikan pencerahan bagi kami sehingga kami boleh mengerti firman, menerima firman dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakai hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, shalom. Ya, hari ini kita bersyukur kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan kita bisa beribadah, ya. Ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Dia, kepada Allah yang kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini saya beri adalah, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita adalah bagimu dan anak-anakmu, serta bagi orang yang masih jauh janji itu. Jadi ada janji Tuhan bagi umat Israel, ada janji Tuhan untuk manusia, ya, bagi orang Israel dan bagi banyak orang lain. Janji apakah itu? Ya, kalau kita membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran ini, seringkali kita membaca tentang janji-janji Tuhan kepada umat Israel, tapi juga janji Tuhan buat semua manusia. Ya, secara khusus ketika Yesus naik ke surga, ya, ada pesan dari Tuhan, ada janji dari Tuhan bahwa murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Jadi setelah Yesus naik ke surga 10 hari mereka menantikan, ya, kedatangan Roh Kudus atau pencurahan itu. Dan hari ini kita merayakannya. Jadi hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, kita memperingati, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kita melihat peristiwa itu, tadi sudah dibaca. Di ayat 39 berbunyi begini: sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji itu adalah janji kepada banyak orang, tidak hanya kepada orang Israel, tapi juga kepada banyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan. Ya, berarti janji itu apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Janji akan keselamatan, janji akan dipenuhi oleh Roh Kudus, janji akan berkat-berkat Tuhan, janji akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Ya, jadi ada janji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji itu juga sudah tergenapi bagi saudara dan saya. Amin. Ya, ada janji Tuhan. Ya, janji Tuhan sudah digenapi bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Ya, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, bangkit. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari, ya, dia masih menampakkan diri kepada murid-murid. Kemudian dia naik ke surga, dan 10 hari setelah itu baru pencurahan Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, dan hari Pentakosta yang kita peringati, yang dialami oleh rasul-rasul dan murid-murid Tuhan waktu itu adalah penggenapan nubuat dari Nabi Yoel, ya, penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Pentakosta, hari yang dinantikan oleh murid-murid. Jadi mereka harus menunggu. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta, ya, dalam Kisah Para Rasul kita lihat dan kita sudah baca tadi apa yang terjadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat ya, kita baca tadi di ayat 1 sampai 13 Kisah Para Rasul tadi. Yang terjadi adalah apa? Turun dari langit
suatu suara bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi mereka ada di dalam ruangan itu, ya, ada di tempat penantian itu, dan tiba-tiba ada suara bunyi ya, seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah api ya berterbangan, lidah-lidah api ya. Jadi seperti api begitu menyala dan berterbangan ya, dan lidah-lidah api itu hingga pada mereka ya, kepada murid-murid. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu peristiwanya ya, penuh dengan Roh Kudus. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus? Mereka berkata-kata dengan bahasa lain. Bahasa lain. Jadi bahasa yang dapat dimengerti ya, bukan bahasa yang tak dapat dimengerti ya. Bahasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid ya, para rasul berbicara dengan bahasa yang lain. Nah, rasul-rasul berkata-kata dengan bahasa mereka, bahasa orang banyak yang hadir waktu itu ya. Nah, ternyata bahasa yang muncul dari mereka, padahal mereka orang Galilea ya, tetapi mereka berkata-kata bukan dengan bahasa daerah mereka. Yang terjadi mereka berbicara bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, ya, Kreta, Arab. Mereka berbicara. Wah, mengapa mereka bisa bicara seperti itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mereka berkatakan? Murid-murid, ya, para rasul, apa yang mereka katakan? Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi pada hari Pentakosta, rasul-rasul berbicara, bercerita tentang perbuatan Allah yang besar, tetapi dalam bahasa lain. Jadi pada waktu itu datang ke Yerusalem orang-orang biaya perantauan, ya, datang mereka ke Yerusalem, dan ketika peristiwa itu terjadi, mereka mendengar bahasa-bahasa itu, ya, bahasa dari daerah mereka. Ya, kira-kira begini. Ya, bahasa saya orang Batak. Kalau saya berbicara bahasa Batak itu biasa, bukan mengagetkan itu. Tetapi kalau tiba-tiba saya bisa bahasa Timur, belum pernah saya pelajari dan Ibu Nia mengerti, kok Pak Pendeta pun bahasa Timur? Seperti itu kira-kira. Jadi Ibu Nia ada di sini dan mengerti. Tiba-tiba saya bahasa Ambon. Ibu Ros bisa mengerti. Betul ya Bu ya? Loh, kok Pak Pendeta bisa bahasa Ambon? Padahal Pak Pendeta belum pernah ke Ambon. Jadi seperti itu. Orang-orang lain yang hadir mendengar mereka. Nah, apa yang terjadi? Orang banyak tercengang dan bertanya, apakah artinya ini? Wah, kok bisa ya? Kira-kira begitu. Ya. Tetapi kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada juga orang yang menyindir mereka. Berkata begitu, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, kok bicara seperti itu, bahasa-bahasa lain, jangan-jangan mereka itu sedang mabuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Petrus tampil, ya, ayat berikut. Petrus tampil berbicara, ya, menjelaskan peristiwa yang terjadi, bahwa rasul-rasul tidaklah mabuk, murid-murid tidak mabuk, melainkan inilah waktu penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel. Penggenapan dari Nabi Yoel di ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Jadi Nabi Yoel, ya, dalam perjanjian lama, ya, kitab Nabi itu sudah bercerita, menubuatkan bahwa akan terjadi, ya, pencurahan Roh Kudus itu. Orang akan berbahasa seperti tadi, ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Nah, di ayat 17 Petrus mulai bercerita, kita melihat.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini adalah nubuatan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, Nabi Yoel sudah menceritakan sebelumnya, mengatakan bahwa akan terjadi hal seperti ini. Ya, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki, dikatakan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 19, ya. Kemudian ayat 20 berkata, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Ya. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya. Petrus menjelaskan bahwa nubuat Yoel tentang pencurahan Roh Kudus terjadi pada waktu itu. Tetapi ayat 19 dan 20, ya, satu nubuat yang akan kita nantikan. Ya, peristiwa tentang datangnya hari Tuhan ini sedang kita nantikan. Tetapi tentang pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Dan yang menarik dari peristiwa itu di ayat 21. Kita baca bersama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus terjadi. Ya, diberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian pencurahan Roh Kudus akan mendiami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, akan berdiam Roh Kudus itu, dan orang-orang yang membuka hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan berseru kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu karya Roh Kudus adalah menginsafkan manusia atas dosa-dosanya. Jadi begini, karya Roh Kudus dalam hidup, ya, seseorang, orang yang tadinya belum datang kepada Tuhan, orang yang tadinya belum percaya kepada Yesus, ketika dia mendengarkan kebenaran firman Allah, ketika dia mendengarkan Injil keselamatan itu, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, Roh Kudus bergerak, Roh Kudus menguasai, Roh Kudus menginsafkan orang itu bahwa dia menyadari dia berdosa dan dia butuh keselamatan. Jadi orang yang bertobat, orang yang datang kepada Tuhan adalah karya Roh Kudus. Seseorang untuk menjadi orang percaya tidak dapat dipaksakan oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berapa banyak orang yang sudah berseru kepada Tuhan, dan berapa banyak orang yang belum berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan janji itu kepadamu dan anak-anakmu dan kepada orang yang masih jauh. Jadi keselamatan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk umat manusia yang masih jauh, yang belum mendengar Injil. Suatu waktu mereka akan berseru kepada Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Keselamatan itu juga janji buat orang-orang yang masih jauh. Jadi masih banyak suku-suku yang belum mendengar Injil. Sesungguhnya janji keselamatan itu juga berlaku buat mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 22 kita melihat kebenaran firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan
kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Di ayat 23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Petrus menjelaskan kepada umat Israel waktu itu, yang mengatakan bahwa peristiwa itu oleh karena murid-murid keadaan mabuk. Tetapi Petrus menjelaskan mereka bukan mabuk, tapi dia adalah karya Allah. Petrus berbicara tentang peristiwa penting dengan pencurahan Roh Kudus itu, sesuatu yang mereka nantikan. Dan Petrus berbicara tentang Allah yang membangkitkan Yesus, ya, dan kemudian melepaskan Yesus dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut. Petrus berbicara tentang Yesus Kristus, ya, tentang Yesus yang disalibkan itu, yang dibunuh itu, tetapi juga yang dilepaskan oleh Allah dari sengsara maut dan bebas dari kuasa maut. Sebab Yesus tidak akan mungkin berada dalam kuasa maut. Jadi Petrus bercerita tentang Yesus, supaya apa? Umat datang kepada Yesus, menyembah Yesus, memuliakan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat berikut berkata, sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 27. Ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 29 berbunyi demikian, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Petrus bersaksi tentang Yesus, murid-murid bersaksi tentang Yesus. Siapakah Yesus sesungguhnya? Ya, ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus bercerita tentang Yesus yang sudah dibunuh oleh orang Israel, yang sudah disalibkan itu, tetapi Allah membangkitkan Dia. Kemudian Yesus naik ke surga. Perhatikan ayat 33, ya. Dan sesudah Ia ditinggikan, artinya naik ke surga oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan oleh Yesus, diutus oleh Yesus, dikirimnya Roh Kudus itu ke bumi. Dan Yesus sudah pernah berjanji tentang itu. Ketika aku pergi akan datang seorang penolong, ya Dia yang akan menghibur, sehingga murid-murid, orang percaya, tidak dibiarkan yatim piatu. Yesus naik ke surga, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu.
dan kemudian dia mencurahkan. Itulah yang terjadi, yang kita peringati hari ini. Jadi Petrus berkata, yang kalian lihat ini, yang kalian saksikan ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel dan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus itu. Ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Tuhan dan Raja, menjadi Tuhan dan Raja, menjadi Tuhan dan Kristus. Dia yang diurapi itu. Orang Israel berbicara tentang Kristus, tentang Dia yang diurapi. Mereka mengerti, mereka paham. Karena itu sesuatu yang mereka nanti-nantikan, yang sudah dijanjikan itu. Setelah Petrus berbicara sedemikian rupa, jelas sekali siapakah Yesus, ya, dan apa arti peristiwa Pentakosta itu. Maka ayat 37 berkata begini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Artinya mereka tahu, mereka sadar siapakah Yesus yang sudah mereka salibkan itu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini yang penting. Ketika kita tahu tentang Yesus, Dia yang mati, yang bangkit naik ke surga, kemudian mencurahkan Roh Kudus, kita tahu hal itu. Ya, satu pertanyaan yang penting dalam hidup ini, apa yang harus kami berbuat sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus, sehubungan dengan karya Yesus Kristus di kayu salib itu? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini? Orang-orang yang mendengarkan Petrus berkhotbah, orang-orang yang mendengarkan Petrus menjelaskan siapakah Yesus dan apa arti pencurahan Roh Kudus yang terjadi saat itu. Mereka mendengar, kemudian mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa jawab Petrus? Ini penting bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, kita tahu tentang Yesus, kita tahu tentang pencurahan Roh Kudus. Apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini? Mereka bertanya kepada Petrus, dan pertanyaan itu juga penting bagi kita. Dan jawaban Petrus adalah jawaban bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah. Banyak manusia saat ini yang belum bertobat. Hidupnya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan apa katanya. Walaupun itu melawan kebenaran firman Tuhan, tetap saja melakukan apa yang dia anggap baik. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah. Dunia saat ini perlu pertobatan ini. Kenapa? Karena manusia sedang berjalan dalam kehidupan dunia, keinginan kuasa kegelapan, terseret dengan penyembahan berhala. Ini yang terjadi. Saat ini dibutuhkan pertobatan yang sesungguhnya. Bertobat dari hal apa? Dari pikiran yang kotor, yang tidak benar, dari perkataan yang tidak baik, dari perbuatan yang jahat, dari tradisi-tradisi yang tidak benar, dari budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bertobat. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya dan mau mengikuti perkataan Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan, maka kita harus bertobat. Bertobat adalah seperti ini. Seringkali saya gambarkan, sepertinya kita tadi berjalan satu tujuan,
Dan tujuan kita sesungguhnya maut, kematian. Karena kita tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang firman Allah, tidak peduli tentang ibadah. Yang kita lakukan semaunya saya, semau gue, urusan-urusan saya, terserah saya. Tadinya kita berjalan sedemikian. Apakah itu dosa, apakah itu menghancurkan orang lain, kita nggak peduli. Yang penting saya mau melakukan seperti itu. Bertobat artinya berhenti dengan sikap yang lama, dengan tindakan yang lama. Putar haluan, berubah. Sekarang pandang kepada Yesus, melangkah di dalam Tuhan, percayalah kepada Yesus, lakukanlah firman Allah. Itu yang harus kita lakukan, saudara terkasih dalam Tuhan. Bertobatlah. Kadang-kadang kita berkata, saya sudah jadi orang Kristen, apakah saya perlu bertobat? Agama Kristen tidak jaminan. Karena bisa saja kita berkata, saya orang Kristen, tapi dari kelakuannya, dari perbuatan kita, kalau mau jujur, kita berkata, sebenarnya saya belum bertobat. Sebenarnya saya belum bertobat. Banyak hal yang saya lakukan tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau Roh Kudus ingatkan kita tentang hal itu, hari ini Tuhan ingatkan, bertobatlah. Bertobatlah. Ubahlah hidupmu, ubah gaya hidupmu, perbaharui gaya hidupmu, perbaharui kelakuanmu. Sesuailah kelakuan kita dengan firman, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman. Itu yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saudara dan saya mampu melakukan itu karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bertobat. Coba kiri kanan pelan saja. Ya, bertobatlah. Bertobat. Ya. Kadang-kadang kita berkata, makanya saya dosa apa? Ya, hanya Tuhanlah yang tahu. Kadang-kadang kita terlalu pede mengakui diri kita tidak bertobat. Tetapi kalau kita mau jujur datang di hadapan Tuhan dan Roh Kudus mengingatkan kita, kita bisa berkata, benar Tuhan, saya harus bertobat dalam hal ini, dan ini. Ada banyak hal mungkin yang bisa kita catat, di mana kita harus bertobat dalam hal itu, memperbaharui diri kita. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah bertobat, memberi diri dibaptis, memberi diri itu dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Ada perbuatan-perbuatan ajaib yang bisa kita lakukan, ada perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, yang percaya kepada Yesus, yang bertobat. Maka jangan kaget kalau dulu ada di antara saudara yang kelakuannya tidak baik, sangat jahat, judes, ya, pokoknya jahat banget. Dan ada orang yang mengetahui hidup Anda sebelumnya, kemudian berjumpa dengan Anda dan terjadi perubahan. Maka orang itu bisa berkata, kamu sekarang kok berubah ya? Kamu sekarang kok baik banget ya? Dulu saudara pelit sekali. Pelit sekali. Berarti kalau pelit sekali, sangat pelit. Kok tiba-tiba ada orang lain kok saudara kok senang sekali membantu orang, apalagi di Covid ya, musim-musim apa ini, kok saudara suka membantu. Ada tetangga saudara kurang, saudara bantu. Maka orang bilang, kok ibu itu suka bantu ya? Kok bapak itu suka bantu ya? Kenapa? Dulu pelit sekali. Oh sekarang enggak lagi ya? Oh ternyata dia sudah bertobat. Yang pelit-pelit bertobat. Coba lihat kiri kanan, yang pelit bertobat ya. Oh dulu orang itu marah-marah, suka benci ya, nggak ada senyum, nggak ada sukacita di wajahnya. Sekarang kok ramah banget ya? Kok ada sukacita ya? Oh ternyata dia sudah bertobat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi, ini yang harus kita lakukan. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan ya. Di ayat berikut, ya ayat 39, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi akan banyak orang-orang yang akan bertobat, akan banyak orang-orang yang akan mengalami pembaharuan hidup, akan banyak orang-orang yang memuliakan Tuhan, akan banyak orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ayat 40. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian, yaitu Petrus, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi gambarannya Bapak Ibu, saat ini kalau kita lihat keadaan dunia, ada orang-orang yang melakukan hal yang jahat, ada orang yang melakukan yang baik, ya. Jangan tergoda untuk melakukan hal yang jahat, tetapi kita harus bertahankan melakukan hal yang baik dan benar. Di ayat 41 kita baca bersama-sama. Ayat 41 Bapak Ibu bisa membaca di rumah, yang di gereja juga bisa membaca. Ayat 41. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari ini jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka menerima janji itu, mereka menerima keselamatan itu karena mereka menerima perkataan Petrus, menerima kebenaran firman yang disampaikan oleh Petrus, mendengar khotbah Petrus dan meresponi dengan baik, dan akhirnya memberi diri mereka dibaptis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji keselamatan, janji berkat, janji pemulihan, ya, janji-janji Tuhan adalah buat kita, buat saudara dan saya, ya, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi buat semua orang. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua manusia diselamatkan, tidak semua manusia dipulihkan, tidak semua manusia diberkati, tidak semua manusia menerima janji itu. Ini penting. Siapa yang menerima janji itu? Siapa yang menerima pemulihan itu? Siapa yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan? Siapa yang menikmati keselamatan yang daripada Tuhan? Siapa? Mereka yang mendengar firman Tuhan dan meresponinya dengan baik. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan, meresponi dengan baik, membuka hati, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri untuk mengikuti kebenaran firman Allah, maka mereka akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Adakah saudara dan saya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, adakah kita meresponi dengan baik, meresponi dengan positif? Firman Tuhan berkata, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Jadi firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Kita akan menerima janji-janji Tuhan manakala kita meresponi firman itu. Siapakah yang akan menerima janji-janji itu? Yaitu mereka yang mengalami pertobatan, mereka yang mau mengalami pembaharuan hidup, mereka yang tidak lagi berjalan di dalam jalan kegelapan itu, tetapi menyadari jalan yang mereka tempuh sesuatu jalan yang keliru, maka mereka berhenti dan berbalik sekarang mengikut jalan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu mengalami pertobatan, mereka lah yang menikmati janji-janji Tuhan. Siapakah yang akan menikmati janji-janji Tuhan? Yaitu mereka yang berseru kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup kepada Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, mengalami keselamatan itu, menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan malam pada pagi hari ini menolong kita untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan
dan terus mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik dan sinar maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian yang sudah disiapkan. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus,
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia didiami oleh Roh Kudus, dan di dalam dirinya berdiam Roh Kudus. Satu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Bahkan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita, di mana keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Janji itu bagi kita, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Roh Kudus jaminannya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Roh Kudus tidak pernah membiarkan orang-orang percaya. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus menguasai hidup kita. Roh Kudus menjaga kita. Roh Kudus menolong hidup kita. Bahkan Roh Kudus juga menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa di surga. Roh Kudus menyampaikan segala beban pergumulan kita kepada Allah Bapa di surga. Roh Kudus setia bersama dengan kita. Dan setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengalami pembaharuan hidup. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Janji itu bagi kita oleh karena kita percaya kepada Tuhan berseru di dalam nama Yesus. Janji itu bagi saudara dan saya yang membuka hati mendengar firman Allah dan menerima dengan penuh sukacita. Janji itu bagi kita oleh karena kita mau mengalami pembaharuan hidup, mau bertobat, mau sungguh-sungguh melangkah hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Bagi kami setiap yang percaya kepada Yesus, berdiam Roh Tuhan, berdiam Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kami untuk kami menerima hidup yang kekal. Janji Tuhan, janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, meteraikan kebenaran firman bagi kami sekalian. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Ya, demikian untuk pengumuman kita bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada jam 9 sampai sekarang. Nanti bisa mengikuti ibadah tersendiri di rumah masing-masing dan link akan dibagikan. Ya, link dari Facebook atau YouTube. Ya, demikian untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.